Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya punya 13 potong tahu yang saya beli seharga 6.000. Ini udah saya cuci bersih. Kemudian kita ulek ya, atau kita haluskan. Boleh gunakan ulekan, boleh juga gunakan garpu. Pastikan semuanya halus. Jika udah seperti ini, udah cukup ya. Kemudian di sini saya menambahkan sekitar 1 sendok garlic, bubuk garlic atau bawang putih bubuk. Kalau teman-teman nggak punya bisa menggunakan bawang putih bulatan yang pakai siungan, itu diulek sebanyak 3-4 siung. Bahan selanjutnya saya menambahkan ketumbar bubuk ya teman-teman, sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Dan juga tidak lupa saya tambahkan lada bubuk sekitar setengah sendok teh. Jika di rumah nggak punya stok yang bubuk, mau itu lada ataupun ketumbar, teman-teman bisa menggunakan yang butiran, itu tinggal diulek dengan bawang putih ya teman-teman. Yang penting diulek sampai halus. Juga bisa di blender, kemudian barulah kita satukan dengan tahu. Nah seperti ini ya, kita aduk. Oke, jika udah seperti ini, selanjutnya saya ambil satu alas, boleh menggunakan talenan dan juga mangkok kecil. Nah, di sini saya juga menggunakan telur ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan telur ayam sebanyak 2 butir. Jadi, manfaat dari telur ayam ini adalah untuk merekatkan nanti antara tahu-tahunya. Kemudian ini 1 sendok makan kaldu ayam. Nah, ini kita kocok lepas. Jadi kalau misalnya kita bikin perkedel, baik itu perkedel kentang, singkong ataupun yang jenis menggunakan tahu serta tempe, itu pastikan kita menggunakan telur, karena telur ini nanti berfungsi sebagai perekat. Ketika perkedel kita goreng, dia nggak akan hancur, jadi dia tetap merekat cantik ya teman-teman. Oke, ini udah cukup, kita kocok jadi putih dan kuningnya udah menyatu serta kaldu. Barulah setelah itu kita tuangkan di atas tadi tahu dan juga bumbu-bumbu yang sudah kita satukan. Nah, ini kita aduk rata. Pastikan semua tahunya terkena dengan cairan telurnya ya teman-teman. Jadi ini nanti enak banget. Jadi proteinnya lengkap mulai dari tahu sampai juga telur. Oke, ini udah selesai. Karena ini teksturnya masih sangat cair karena tadi kita kasih telur. Kemudian kita akan mengentalkannya. Di sini saya menggunakan tepung bumbu sajiku. Ini beratnya satu plastik ini 80 gram. Nah, untuk takaran 13 potong tahu, tadi kita gunakan 1 bungkus tepung sajiku. Tapi kalau teman-teman mau dia lebih padat, cukup gunakan 1 telur ya. Tapi kalau kita gunakan 2 telur, nanti dia merekatnya benar-benar bagus. Oke, ini udah habis 80 gram tepung sajiku. Kemudian kita aduk. Kalau teman-teman mau menggunakan tepung bumbu lainnya juga bisa, atau mau menambahkan tepung gandum atau tepung tapioka juga boleh ya. Oke, ini udah selesai. Cuman kalau kita pakai tepung sajiku atau tepung bumbu itu rasanya lebih enak karena dia udah ada rasa bumbu. Nah, selanjutnya di sini saya gunakan sarung tangan untuk membentuknya. Nah, ini teksturnya masih agak lembut. Tapi nanti kita ada proses untuk pengeringan. Nah, seperti ini ya. Kalau mau dia lebih padat bisa tambahkan lagi tepung, cuman nanti rasanya kurang enak ya kalau terlalu banyak tepung. Nah, ini kita bulat-bulatkan seperti ini. Untuk ukurannya bebas aja sesuai selera teman-teman. Jadi kita bentuk bulat seperti ini, nanti dia akan jadi kayak tahu bulat ya teman-teman. Tapi ini lebih enak karena dia ada campuran telur dan juga seperti bawang putih, ketumbar dan juga lada. Dan ini dapatnya lumayan banyak. Saya beli tahunya hanya seharga Rp6.000, tapi bisa dapat stok tahu bulatnya lumayan banyak. Oke, jika udah seperti ini, sudah kita bulatkan. Nah, ini jika udah jadi seperti ini, cepat-cepat kita simpan di kulkas ya. Jadi nanti agar tahunya tuh kering dan juga padat. Jadi nanti dia ketika digoreng khasnya akan bagus. Sekarang kita akan lanjut membuat bumbu. Nah, ini kita akan buat kuahnya. Saya gunakan ulekan. Kemudian saya masukkan cabai sekitar 30 buah, cabai rawit, dan sekitar 1 sendok teh garam. Nah, ini kita ulek, kita haluskan cabainya. Juga bisa gunakan blender kalau mau hasil yang lebih halus. Oke, jika udah seperti ini udah cukup ya teman-teman. Dan pastikan cabai yang kita gunakan itu adalah cabai yang benar-benar warnanya merah. Jadi nanti warna kuahnya itu akan cantik. Nah, ini saya masukkan air sekitar 500-700 ml. Kemudian kita masukkan tadi ulekan cabainya. Nah, kita aduk. Ini hasilnya agak lumayan pedas ya untuk kuahnya. Tapi kalau teman-teman misalnya mau yang dia nggak terlalu pedas, bisa tambahkan sekitar 1 liter air.
Selanjutnya di sini saya menambahkan, nah ini bawang putih, ini udah saya ulek sebanyak 3 siung, jadi nggak kita tumbuk ya, agar aromanya itu lebih harum dan tercium. Selanjutnya di sini untuk rasa asam atau rasa segar saya menggunakan ini namanya limau sambal atau jeruk sambal kalau saya bilang. Kalau di Jawa mungkin namanya jeruk kunci ya. Nah, ini kita peraskan. Kita bisa gunakan 3 sampai 5 buah jeruk sambal atau jeruk kunci ini sebagai rasa asam dan penyegar dan juga sebagai pengawet alami. Oke, kemudian tidak lupa kita tambahkan gula pasir. Di sini untuk gula pasir kita bisa gunakan 4 sampai 5 sendok. Jadi intinya untuk rasanya nanti disesuaikan dengan lidah. Kalau misalnya teman-teman senang manis, berarti bisa tambahkan gula lebih banyak. Untuk rasa asamnya ini udah pas. Dan tidak lupa juga nanti kita tambahkan garam kalau rasanya itu masih tawar ya teman-teman. Oke, untuk kuah cabenya udah matang, kita matikan api kompor. Sekarang kita akan cek tadi tahu yang udah kita simpan di kulkas sekitar kurang lebih 60 menit. Nah, ini teksturnya tuh dia kenyal, tapi dia udah nggak lembek lagi ya teman-teman. Dia tuh udah kayak padat gitu. Dan kandungan airnya tuh udah keluar ya, udah berkurang, dan ini udah cocok banget untuk kita masak atau kita goreng. Nah, di sini sengaja saya gunakan panci ya teman-teman, agar dia tuh wadahnya lebih besar dan nanti ketika menggorengnya tuh lebih enak. Kita gunakan minyak goreng yang agak banyak ya. Oke, ini selanjutnya kita biarkan dulu sampai minyaknya panas. Nah, udah panas, barulah kita masukkan tadi. Ini tahunya tuh udah padat banget dan dia insya Allah nggak akan rusak ya ketika kita goreng. Nah, pastikan ketika kita menggoreng tahu, tadi ketika kita pertama kali memasukkannya itu, pastikan minyaknya benar-benar panas dan apinya kita besarkan. Tapi kalau semua tahunya itu udah masuk ke dalam minyak goreng, apinya langsung kita kecilkan agar nanti matangnya tahu ini merata. Karena kita menggunakan campuran telur, jadi warnanya akan lebih cepat coklat ya teman-teman. Nah, jika udah coklat seperti ini kita bolak-balik. Kalau dia udah benar-benar kecoklatan kuat, itu udah boleh kita angkat. Insya Allah bagian dalamnya juga ada matang kalau kita menggunakan api yang kecil. Kemudian kita tiriskan ya minyaknya dan biarkan agak dingin. Nah, ini tadi tahu bulat yang udah kita goreng ya teman-teman. Saya masukkan sebanyak 3 buah tahu bulat. Ini insya Allah enak ya teman-teman. Kemudian ini tadi kuah cabenya, kita siramkan di atasnya seperti ini. Kemudian bisa kita makan menggunakan sumpit. Kemudian kita goyang-goyang atau kita aduk seperti ini agar kuah cabenya juga meresap ke tahu. Kemudian akan saya makan. Bismillah. Ini cocok banget kita makan di saat hari hujan atau di saat sore hari berkumpul bersama keluarga. Jadi bagian dalamnya tuh lembut ya teman-teman. Kemudian kuah cabenya juga enak, seger, ada rasa asin dan manis. Jangan lupa cobain ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.